Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Selamat petang. Kembali lagi bersama saya di Kala Motor. Saya berhasil memasang alarm MP Smart yang terpasang di motor Yamaha R15 V3 ya. Nah, di sini video tujuannya udah terpasang. Untuk alarm sendiri ini udah diaktifin secara manual. Jadi yang aktif hanya chemicalsnya aja ya. Jadi saya coba kontak on. Ya hanya chemicalsnya aja yang diaktifin, tapi untuk auto lock dia nggak diaktifin ya. Saya itu coba kontak on. Karena ini diaktifin secara manual atau smart key-nya ini dimatiin, maka ketika remote saya bawa jauh seperti ini nih, alarm tidak ngelock dengan otomatis ya. Di sini nggak ada notifikasi ngelock otomatis karena udah saya program manual. Smart key alarmnya saya matiin, tapi chemicals saya aktifin. Jadi meskipun smart key udah saya matiin, kalau chemicalsnya masih diaktifin, maka ketika remote ini menjauh, motor nggak bisa dihidupin seperti ini. Saya coba taruh di sini. Oke. Lalu saya kontak on. Sekarang saya coba kontak on seperti ini. Maka ketika saya starter nggak bisa karena remote-nya jauh. Tapi alarm nggak aktif ya, alarm nggak bunyi karena ini chemicals. Yang diaktifin hanya chemicalsnya aja. Nah, ini motor nggak bisa dihidupin atau mesin nggak bisa dihidupin, tapi alarm nggak aktif karena alarmnya udah saya matiin. Jadi smart key alarmnya udah saya matiin, tapi chemicalsnya diaktifin. Jadi kalau remote-nya menjauh, motor cuma nggak bisa dihidupin starter seperti itu, tapi alarm nggak bunyi. Oke, sekarang saya remote-nya deketin. Remote-nya saya deketin. Kalau smart key diaktifin, maka selain nggak bisa di starter, alarm juga akan teriak. Ini remote udah saya deketin ya. Ini. Jadi kalau remote ini dekat, saya kontak on, otomatis akan ngebuka. Nah, warna hijau. Ini chemicalsnya nggak buka. Starter bisa. Nah, tapi kalau saya kontak off lagi seperti ini, saya jauhin, maka motor nggak bisa dihidupin seperti itu ya. Tapi alarm nggak aktif atau alarm nggak bunyi karena alarm udah dimatiin. Nah, kalau alarm ini udah dimatiin tapi kepingin alarmnya aktif, berarti tinggal diaktifin secara manual. Cara ngaktifin seperti apa? Yaitu tinggal mainin gebok tutup, tinggal pencet gebok tutup, pencet, maka alarm aktif. Geser, bunyi. Nah, kalau misalkan dibobol juga, yang di motor akan bunyi keras darurat, dan yang di remote juga akan bunyi keras dan darurat getar juga ya. Nah, tapi kalau misalkan digeser pingin nggak diiringi suara atau nggak bunyi, berarti gebok tutupnya jangan dipencet tapi ditahan 2 detik lepas. Maka ketika digeser, yang timbul hanya lampu sen yang di motor, tapi remote ikut getar dan bunyi. Tapi kalau misalkan yang di remote juga pingin silent juga tanpa ada suara, berarti remote-nya di silent juga. Caranya tadi saya pencet gebok buka dulu, lalu pencet dan tahan gebok bukanya sampai ada notifikasi getar ya di remote-nya, lalu lepas. Nah, lepas. Kalau udah getar lepas. Maka ketika yang di motor di aktifin secara silent, maka yang di sini juga silent juga. Yang di remote hanya getar. Ini hanya getar aja. Oke, hanya getar. Tapi meskipun di motor dan di remote ketika digeser hanya getar, tapi ketika dibobol, ketika remote ini di dalam ruangan, misalkan di dalam lah ya, maka alarm tetap akan berbunyi yang di motor ataupun yang di remote itu ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan di silent dua-duanya, remote ataupun yang di motor, itu tetap aman karena ketika dibobol yang di motor ataupun yang di remote tetap akan berbunyi. Misalkan ini di silent, digeser kan nggak bunyi nih, ya kan? Berarti orang bisa buka di ini, bisa bobol ini kan, bisa bobol ini, lalu ngelepas kabel aki ataupun motong kabel alarm atau ngelepas speaker misalkan. Itu yang di remote akan notifikasi getar dan bunyi darurat. Jadi kalau misalkan ini di mode silent ya, terus misalkan amit-amit ada maling nih mau coba buka jok, bobol jok, lalu motong kabel. Kalau ini kan kalau buka jok ini nggak bunyi ya, karena ini udah silent.
Tapi kalau misalkan ada motong kabel atau ngelepas speaker atau ngelepas aki dan sebagainya, intinya buat menjinakkan alarm tersebut ya, maka remote akan respon getar dan bunyi. Kenapa? Karena ini pasangannya dengan modul. Kalau modul itu dilepas atau ada pemutusan arus atau ada yang lepas speaker dan sebagainya, maka remote ini tetap akan respon getar dan bunyi. Meskipun ini modul dibuang misalkan, ini akan respon getar dan bunyi karena udah terganggu yang di pasangannya, seperti itu ya. Oke, lanjut untuk starter dari remote tanpa casing otak. Ini udah saya lengkapi anti loncat. Jadi ketika gigi masuk, maka kita starter dari remote, yang timbul hanya lampu sen. Hanya lampu panel, tapi kelistrikan atau dinamo nggak hidup karena udah saya lengkapi anti loncat. Jadi ketika gigi masuk, motor nggak bakal loncat karena udah saya lengkapi anti loncat. Kalau gigi netral, kotak off, pencet tombol kotak 2 kali, maka kelistrikan masuk. Jeda dulu kurang lebih 5 detik, setelah itu mesin nyala. Ini karena posisinya netral. Kalau posisinya masuk gigi, dia nggak bisa hidup. Seperti itu ya. Itu lebih aman. Oke. Dan kiri dan kanan normal. Oh iya, untuk R15 V3 dia kan udah dilengkapi mode hazard ya. Nah, ini udah mode hazard. Nah, ketika kita parkir seperti ini, misalkan parkir, usahakan mode hazard ini off. Karena kalau mode hazardnya on seperti ini, ketika saya pencet box buka, ikut kedip layarnya ya. Ikut kedip layarnya. Jadi ke aki boros. Jadi harus posisi off seperti ini. Oke. Kalau on dia kedip. Tapi kalau misalkan pingin ngakalin supaya ini on, kalau alarm aktif nggak ikut ngedip, itu gampang. Tinggal kita rubah untuk flashernya. Posisi flasher ada di sini. Itu flasher harus dirubah. Karena flasher untuk R15 V3 itu beda dari yang R15 sebelumnya. Jadi kalau misalkan nggak dirubah itu nggak bisa nggak bisa normal seperti motor lama, seperti itulah. Sama halnya ketika penggantian sen belakang dan depan diganti pakai LED, maka flasher harus diganti. Kalau nggak diganti nggak bisa kedip, seperti itu ya. Selanjutnya next untuk anti rampasnya. Alarm ini udah dilengkapi anti rampas, jadi aman ya, antisipasi ketika tapi di jalan ada perampasan, kita masih punya kesempatan untuk mematikan VRM. Pencet button 1 kali, mesin mati dan alarm dia nggak bisa hidup ya. Oke, ini nyala nggak masalah. Ketika kotak off, karena tadi udah pemutusan. Coba saya buka karena tadi udah dibobol, kotak on lagi. Dia mati. Oke. Gak masalah. Jadi kalau nyala, iya. Kalau misalkan kayak gini juga, kalau di starter paksa juga nanti di situ juga nyala gitu. Kalau misalkan ketika kotak on juga dia akan nyala, ya kan? Karena nggak mau starter seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk fitur yang lainnya bisa dipahami di channel saya Berkala Motor, seperti pemrograman auto lock smart key alarmnya ataupun mematikan. Dan untuk level sensitif juga bisa diatur ya, supaya nggak terlalu sensitif. Ini standarnya masih 3 nih, bisa naik bisa turun level sensitifnya. Ini sistem pemasangan PNP full socket, jadi pemasangan tanpa potong, tanpa kupas, soket ke soket. Dan untuk bagi anda yang sedang cari alarm atau yang ingin pesan alarm dari saya, silakan bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca. Pastikan juga untuk baca deskripsi videonya dulu, karena alarm dari saya udah dirakit sesuai tipe dan jenis motornya. Khususnya untuk motor Yamaha R15 V3, CBR dan sebagainya, rata-rata dari saya udah dirakit full socket. Jadi pemasangannya sangat mudah, praktis, simpel, tanpa potong, tanpa kupas. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.